Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, I'm Mr. Easy. I'm excited for another lesson for today. Today we'll be learning about the difference between countable and uncountable nouns. Oke, hari ini kita akan belajar membedakan penggunaan apa itu countable nouns and apa itu uncountable nouns. Oke, let's get started. Countable and uncountable noun. Uncountable itu sama dengan non-countable. Uncountable and countable noun. Countable bisa dihitung. Jadi kata benda yang bisa dihitung, countable nouns. Ya. And uncountable nouns, kata benda yang nggak bisa dihitung. Apa itu kata benda yang bisa dihitung dan apa itu kata benda yang tidak bisa dihitung? Okay. Now let's take a look. The first one, countable nouns. Countable nouns atau dalam bahasa Indonesia we can say kata benda yang bisa dihitung. Dari artinya saja, countable noun artinya kata benda yang bisa dihitung, benda yang bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa dihitung. Okay, countable nouns are for things we can count. Ini adalah definisinya ya. Countable nouns adalah benda-benda we can count, yang bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. They usually have a singular and plural form. They di sini maksudnya countable nouns ya. Jadi kata benda yang bisa dihitung itu biasanya memiliki bentuk form singular and plural. Singular itu tunggal, plural itu jamak. Artinya jamak maksudnya lebih dari satu, more than one. Okay. For example, contohnya di sini kita lihat dog, anjing, singular ya. 2 dogs, 2 anjing. Jadi pluralnya jangan lupa tambahkan s. Why? Karena countable noun bisa dihitung 2, 3 dogs, 4 dogs, 6 dogs, 10 dogs. Jangan lupa, don't forget to add s here kalau dia plural. Horse, kuda, 10 horses, 10 kuda, 12 horses, 15 horses. Oke, kemudian a man. Nah, kalau man ini jamaknya tidak tambahkan s, tetapi a di sini diganti dengan e. Kalau man saja, a man berarti tunggal, 6 men, 2 men, a-nya diganti dengan e, tidak tambahkan s. Shop, the shops, a few idea, and so on. Nah, and then let's proceed here. We can use the undefinite article and with countable nouns. Kita dapat menggunakan indefinite article. Indefinite article itu maksudnya adalah article which is not definite, atau kata sandang yang tidak tentu, dan en. Remember, this is only for countable nouns. Okay. Untuk kata benda yang bisa dihitung, kita bisa menggunakan artikel atau en. Okay. A dog is an animal. Okay. Seekor anjing adalah suatu binatang, maksudnya. We can use the indefinite. Kita bisa menggunakan atau an with the countable nouns. Nah, kemudian let's proceed here. Selanjutkan lagi. When a countable noun is a singular, ketika countable nouns is a singular, ketika kata benda bisa dihitung itu singular, tunggal, we must use a word like, kita harus menggunakan kata-kata the, my, this, with it. Okay. Kalau dia tunggal ya. Kalau dia tunggal, untuk menunjukkan benda kita menggunakan atau an, the, atau my, atau this. Okay. Look at here, for example, I want an orange. Not I want orange. Kita nggak boleh menggunakan I want orange. Saya pengen jeruk.
Karena jeruknya cuma satu, kita katakan I want an orange. Oke. Kita lanjut lagi sekarang. Kita hapus dulu. Let's swipe down. Nah, di sini. Oke. Sorry. Oke. Jadi ketika kata bendanya adalah tunggal, we must use a word like the, my, this, that. Okay. I want an orange, not I want orange. Jadi nggak boleh kita mengatakan I want orange saja, harus ada kata an-nya di situ. Kenapa nggak Karena depannya huruf o, vowel. Jadi mengatakan sebuah menggunakan an. Where is my bottle? Not where is a bottle. Where is my bottle? Nah, kemudian next, let's proceed ya. When a countable noun is plural, jadi ketika kata benda itu adalah bisa dihitung, we can use when a countable noun is plural, jika kata bendanya sudah jamak, we can use it alone. Kita bisa menggunakan tanpa ada tambahan the, my, this ya. We can use it alone. Misalnya, I like oranges. Bottles can break. Oke. Tanpa menggunakan gitu ya. Bisa berdiri sendiri. And then we can use some and any with countable nouns. Kita bisa menggunakan some dan any yang artinya beberapa dalam kata benda yang bisa dihitung. Contoh, I've got some dollars. Saya punya beberapa dolar. Have you got any pens? Kamu sudah punya pulpen? Oke, kita hapus dulu. Now let's proceed. Let's swipe down ya. We can use a few and many with countable nouns. Kita dapat menggunakan a few, sedikit, and many with countable nouns dalam kata benda yang bisa dihitung. I've got a few dollars. Saya punya sedikit dolar. I haven't got many pens. Saya nggak punya banyak pulpen. Nah, sekarang let's take a look. Uncountable nouns. Kalau tadi adalah countable nouns, bisa dihitung, tak dapat dihitung. Atau non-countable nouns, kata benda yang tak dapat dihitung. Kenapa disebut kata benda nggak bisa dihitung? Countable nouns are for the things that we cannot count. Jelas. Kalau countable nouns, things that we can count. Sedang uncountable, things that we cannot count. Benda yang nggak bisa dihitung, nggak bisa kita 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. For example, tea, sugar yang sifatnya cair-cair gitu ya, water, air, ini bukan air tapi maksudnya udara ya, air, rice, beras, nasi. Itu nggak bisa kita katakan 1 nasi, 2 nasi, 3 nasi, 3 rice, 4 rice, no. 4 rices, no. 3 airs, no. 2 waters, no. 3 teas, no. Jadi ini nggak bisa ditambahkan s di belakang kata bendanya. Karena uncountable nouns, nggak bisa dihitung satuannya. Okay. They are often the names of 4 abstract ideas or qualities. Sering menyebutkan nama-nama untuk benda-benda atau ide atau gagasan atau kualitas. Bisa juga uncountable nouns itu menunjukkan sebuah ide-ide, gagasan, kualitas. Contohnya knowledge, ilmu pengetahuan. Gak bisa kita katakan knowledges, no. Beauty, cantik, kecantikan, beauty. Anger, fear, love. Okay. Ini nggak bisa dipluralkan, nggak bisa dibuat jamak. 2 cinta, nggak bisa. 2 kemarahan, 3 kecantikan, no. Jadi harus bentuknya uncountable. Nggak bisa tambahkan s di ujung kata bendanya. Oke, kita hapus dulu. Let's swipe down. Nah, di sini
They are used with a singular verbs. Oke, jadi ke uncountable ini kata benda yang tak dapat dihitung, sering selip ya. With singular verb, digunakan dengan singular verb, kata benda yang singular, tunggal. They usually do not have a plural form. Jadi biasanya tidak mempunyai bentuk plural. We cannot say sugars, seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita nggak boleh bilang sugars, ada S-nya. Angers, nggak boleh. Knowledges, no. Jadi hilangkan S-nya. Sugar, anger, knowledge. Oke, ini ada beberapa contoh example of uncountable noun. Money. Money itu nggak bisa dihitung ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa dihitung. Maksudnya nggak bisa dihitung 1000, 2000, no. Money, jadi nggak bisa tambahkan monies. No. Furniture, happiness, sadness, research, evidence, safety, beauty, knowledge. Okay. We cannot use en with these nouns. Jadi kita nggak bisa menempatkan atau en dalam kata benda yang nggak bisa dihitung ini. Money, no, nggak boleh. We cannot use money. We cannot use furniture. We cannot use. Okay. To express a quality of one of these. Jadi kalau untuk menunjukkan quality of these nouns, use a word of expression, like kita gunakan istilah-istilah ini. Some money, okay. A lot of money, a piece of, a bit of, a great deal of. Okay. For example, there has been a lot of research into the causes of the disease. A lot of research. Okay. Kita swipe down dulu, kita hapus dulu. Example di sini. There has been a lot of research into the causes of the disease. He gave me a great deal of advice before my interview. They've got a lot of furniture. Mereka mempunyai banyak furniture. Can you give me some information? Information itu nggak bisa tambahkan S, karena termasuk uncountable nouns. Okay, and then let's proceed here. Some nouns are countable in other languages but uncountable in English. Jadi ada beberapa benda kalau dalam istilah bahasa lain countable, tapi kalau dalam bahasa Inggris masuk uncountable. Contohnya accommodation, advice, baggage, behavior, breed, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work. Kalau dalam bahasa Inggris termasuk uncountable nouns. Okay, let's proceed. Again, kita hapus dulu. Nah, ini ada be careful. What is it? Be careful. Awas atau hati-hati. Kita harus waspada, maksudnya perlu diperhatikan ya. Sometimes the same noun can be countable and uncountable. Kadang-kadang kata benda bisa countable, bisa juga uncountable. Often with a change of meaning. Oke. Bahkan termasuk artinya ya. Artinya itu bisa dihitung. Misalnya rambut, hair. Hair itu termasuk uncountable. Oke. Tetapi bisa juga countable. She has long blonde hair. Dia memiliki rambut pirang yang panjang. It can also be countable. Bisa juga dihitung when referring to individual hairs. Ketika merefleksikan, mengacu kepada helai-helai rambut. Contoh begini. My father's getting a few gray hairs now. Lihat. Ayahku mulai rambutnya a few gray, ada beberapa helai rambutnya yang mulai beruban gray. Oke, di sini ada contohnya countable and uncountable. Jadi ketika countable bisa katakan 2 hairs. Jadi there are 2 hairs in my coffee. Di kopinya ada 2 helai rambut gitu ya. I don't have much hair. Saya nggak punya banyak rambut. Uncountable. Jadi hair can be countable, bisa juga uncountable. Kemudian ada light. There are 2 lights in our bedroom. Lights
ada dua cahaya, maksudnya lampu. Sedangkan yang uncountable, close the curtain, there is too much light. Oke. Kita lihat lagi. Jadi ini yang bisa countable maupun uncountable ya. Kata-kata ini bisa countable, bisa uncountable. Hair, and then can be countable and uncountable. Light ini maksudnya lampu. There are two lights, cahaya lampu gitu ya, ada dua. Sedangkan lampu secara uncountable, there is too much light, ada banyak cahaya. Dan noise, kemudian paper, and then room, time, work, and so on. Okay, that's all for today. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.